Nah, apa yang bikin Abu Bakar menang dibanding yang lain? Itu bukan karena banyaknya sholatnya, bukan. Bukan karena lebih banyak sholatnya dibanding yang lain. Bukan karena lebih banyak sedekahnya dibanding yang lain, bukan juga. Bukan karena lebih rajin puasa dibanding yang lain, bukan juga. Tapi yang membuat dia lebih mulia dan lebih menang, lebih berada di posisi mulia dibanding yang lain adalah apa yang tertancap dalam di dalam hatinya. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair ibn al-Awwam fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id ibn Zaid fil jannah wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Allahu Akbar. Di dalam riwayat ini Nabi SAW menyebutkan satu persatu nama-nama asyarah mubasyirin bil jannah, ya, 10 orang yang dijamin masuk surga, ya. Nabi SAW bersabda, yang pertama disebutkan tentunya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali yakni Ibnu Abi Thalib, kemudian Talha yakni Ibnu Ubaidillah, kemudian Zubair yakni Ibnu Al-Awwam, kemudian Abdurrahman ibn Auf yakni Abdurrahman ibn Auf, kemudian Sa'ad yakni Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kemudian Sa'id ibn Zaid, kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu ajma'in. Ya, jadilah dengan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sharih, yang terang-terangan demikian, akhirnya disebutlah mereka al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang diberikan kabar gembira kepada mereka untuk masuk surga, yang dijamin masuk surga. Balagha Abu Bakar al-martabah hin tamma imanuhu wastaqama yaqinu billah war rasul wa tarjamathu a'maluhu wa aqwaluhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai ke posisi yang tinggi demikian adalah ketika apa? Karena keyakinan yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian keyakinan tersebut diterjemahkan olehnya di dalam apa? Di dalam aktivitas-aktivitasnya dan ucapan-ucapannya. Ini menggambarkan keyakinan yang sangat tertancap dalam di dalam hatinya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "I'lam annal a'mal", ketahuilah bahwasanya amalan-amalan tatafadhal indallah jalla wa ala. Amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang, oleh para hamba, ini beda-beda tentunya kadar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bitafadul ma fil qulub, tapi berbeda-bedanya nih kadar amalan terhitung besar atau tidak di sisi Allah itu dengan apa? Dengan yang ada di dalam hati si pelakunya. La bikasratil amal, bukan karena banyaknya amalannya tersebut. Awas, Allah tidak melihat kuantitasnya, tapi melihat kualitasnya. Ya? Bisa jadi sedekah yang miliaran triliunan rupiah, ternyata di sisi Allah tidak dinilai apa-apa, karena ternyata tidak berangkat dari hati yang tulus. Bisa jadi sedekah yang cuman air putih buat seekor anjing, diampuni dosa seorang, dosa sebesar dosa seorang pelacur dan dimasukkannya ke dalam surga. Lihat betapa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat amalan dari sisi banyaknya, tidak. Tapi dari sisi apa? Kualitasnya. Apa yang menjadi kualitas amalan tersebut? Lihat faktor pendorong di dalam hatinya, kadar ketulusannya di dalam melakukan amalan tersebut. Nah, demikian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu menang dibanding sahabat-sahabat yang lain. Tayyib. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain ini semua berada di level mulia. Mereka adalah hati-hati yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani perjuangan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang ada di dalam riwayat ucapan yang datang dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innallaha ta'ala nazara ila qulubil ibad." Sesungguhnya Allah melihat hati para hambanya. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad wa abarraha.
Dan kemudian Allah menemukan hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya hati seorang hamba dan hati yang paling tulus. Fastafaha li risalati. Akhirnya Allah memilih hati tersebut untuk diberikan risalah, misi kepadanya untuk menyampaikan risalah. Tsumma nadhara ila qulubil ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali melihat hati para hambanya. Fawajada quluba ashabi Muhammadin. Kemudian Allah temukan hati-hati para sahabat Muhammad khaira qulubil ibad wa abarraha ba'da nabiyyih sallallahu alaihi wasallam. Allah temukan hatinya para sahabat Muhammad adalah sebaik-baiknya hati dan yang paling tulus setelah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah memilih hati-hati tersebut untuk apa? Untuk menemani perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan dakwahnya, berperang membela agamanya dan lain-lain. Oke? Secara umum para sahabat berada di level yang sangat mulia luar biasa. Oke? Kalau kita berinfak kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaupun kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak bisa menyaingi amalan mereka. Tidak segenggam, tidak setengah genggam amalan mereka. Demikian luar biasanya. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tentunya para sahabat juga ya tafadhol, urutannya beda-beda. Oke, kemuliaannya juga levelnya beda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mau nggak mau, paling mulia setelah Rasul adalah Abu Bakar. Nah, apa yang bikin Abu Bakar menang dibanding yang lain? Itu bukan karena banyaknya sholatnya, bukan. Bukan karena lebih banyak sholatnya dibanding yang lain. Bukan karena lebih banyak sedekahnya dibanding yang lain, bukan juga. Bukan karena lebih rajin puasa dibanding yang lain, bukan juga. Tapi yang membuat dia lebih mulia dan lebih menang, lebih berada di posisi mulia dibanding yang lain adalah apa yang tertancap dalam di dalam hatinya. Keyakinan, akidah yang gak nanggung, gak goyang sama sekali, ya, gak ada keraguan sama sekali. Ibnu Rajab rahimahullah berkata di dalam Lataif, qala Abu Bakar al-Muzani rahimahullah, al-Imam al-Muzani rahimahullah berkata, ma sabaqahum Abu Bakar bi kathrah siyam wala salah. Tidaklah Abu Bakar melampaui mereka, yakni melampaui para sahabat dengan lebih banyak puasa, dengan lebih banyak salat. Tidak demikian. Walakin bi syai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar itu lebih mulia dibanding yang lain, dibanding sahabat-sahabat yang lain melampaui mereka. Itu karena sesuatu yang tertancap dalam di dalam hatinya. Lagi ngomongin apa tuh? Akidah. Keyakinan yang gak nanggung. Ya. Para ulama berkata, innama waqara fi qalbihi huwa hubbullah. Apa yang tertancap di dalam hatinya itu? Yaitu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nasihah li khalqi. Dan betapa ia sangat bernasihat, yang menginginkan kebaikan kepada para makhluknya. Ya. Demikian keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dibanding yang lain. Ya. Wa sabab tasmiyatihi bis-Siddiq, dan sebab penamaan Abu Bakar dengan penamaan yang terkenal As-Siddiq. Okay? Itu mubadaratuhu, dikarenakan ia bersegera langsung beriman kepada Rasul bidun taraddud, tanpa keraguan sama sekali. Okay? Ketika mendengar kabar Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dengan sanad dari Anas, yakni Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Okay? Tentang kisah Isra yang panjang, kisah Isra Mi'raj yang panjang, allati kanat tasliyah lin Nabi, yang merupakan Isra Mi'raj ini hiburan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikasih tour dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Di level-level langit ini ketemu para nabi dan rasul sampai bertemu dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha di balik hijab. Ya, yang kemudian kembali ke Masjidil Haram. Nah, tur ini Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk hiburan bagi dirinya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah semua derita dan ujian dan kesedihan yang menimpanya di dalam jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggalnya orang-orang yang dicintainya, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, ya kan? Dan pamannya juga Abu Thalib yang akhirnya mati di atas kesyirikan, ya. Dan kemudian betapa kuatnya serangan dan siksaan para kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya.
Dan juga kepungan mereka di Syi'ab Abi Thalib. Yang dimana kaum muslimin diembargo di Syi'ab Abi Thalib. Ya. Dan dari semua derita dan ujian yang berat ini, kanat marhalatul Isra. Dari situlah diberikan Isra Mi'raj kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk hiburan juga bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk apa? Buat menghilangkan, sedikit meringankan rasa beban dan kemudian rasa derita dan kesedihan yang ada di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anas radhiyallahu anhu berkata, ba'da audatihi ila Makkah, setelah kembalinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, dhahaba anhu kulla karab wa gham wa ham. Akhirnya hilanglah semua derita, kesedihan dan keresahan yang selama ini ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu bi rihlatihi wa bima ra'ah min ayati rabbih. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kaumnya tentang tur yang dia alami tersebut, okay? Dan dengan apa yang ia lihat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, okay? Ishtadda takdzibuhum lahu. Akhirnya nambah keraslah pengingkaran kaumnya justru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal wartadda ba'du man lam yarsukhil iman fi qalbi. Bahkan sebagian orang yang udah masuk Islam tapi belum kencang imannya, ada yang murtad lagi. Dengar kabar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kasus Isra Mi'raj karena enggak masuk akal. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja ini berbulan-bulan naik onta. Belum lagi ke langit, semua ini terjadi dalam satu malam. Nah, inilah untungnya kita nih kaum mukminin, kita mengedepankan keimanan daripada akal. Oke? Okay? Dogma wahyu kita kedepankan daripada apa yang bisa dicerna oleh akal. Karena akal manusia, kalaupun mulia dan dimuliakan oleh Allah, tapi tetap dikatakan bahwasanya itu sedikit dan kemudian tidaklah kita diberi ilmu, yakni kekuatan mencerna akal kecuali hanya sedikit. Oke? Okay? Maka janganlah seseorang menempatkan akalnya lebih depan daripada wahyu yang datang kepadanya, dogma. Nah, inilah Ahlus Sunnah dibanding kelompok-kelompok yang lain. Ya, bayangkan seorang yang rasional. Seorang yang rasional, apa-apa akal. Oke? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pagi-pagi dia ketemu Rasul dan Rasul berkata kepadanya, aku semalam Isra Mi'raj, dibawa jalan sama Jibril alaihissalam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Filistin, ya kan? Kemudian berangkat, ketemu langit pertama, ketemu Nabi Fulan, gitu. Langit kedua ketemu, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus ke Sidratul Muntaha. Bolak-balik antara Allah dan Musa alaihissalam, nomor 17 salat. Kemudian kembali lagi ke Mekah, ke Masjidil Haram. Semua ini dalam satu malam. Nah, dan kau seorang yang rasional, apa yang kau katakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Celaka nggak kita ketika berpatokan kepada rasio? Bisa-bisa kita memilih kekafiran daripada mengimani apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian para sahabat selamat itu karena mengedepankan keimanan mereka daripada apa yang dikatakan akal dan kemudian penelitian dan lain-lain. Nggak ada terbatas ilmu pada mereka. Menerima wahyu saja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang bilang katanya, ada seorang profesor katanya. Seorang profesor akhirnya dia mempercayai kebenaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah apa? Setelah periksa ketek laler. Jadi laler ternyata nih di sebelah kirinya nih sayapnya ada kantong isinya virus, penyakit. Di sebelah kanannya itu ada penawarnya, ada cure-nya. Oke? Dia udah tua nih, udah botak, udah jadi profesor. Pakai mikroskop, baru ternyata benar Muhammad. Kamana wae. Apa sahabat radhiyallahu anhu dulu ketika mendengar hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah waktu Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubab," apabila laler kecemplung di tempat air kalian, di minuman kalian, falyaghmisha, maka agar dia celupkan. Karena di salah satu sisi sayapnya ada penyakit, di satunya ada penawar, maka akan dia celupkan dan buang. Apa sahabat pakai neliti dulu tuh ketek laler? Atau langsung, Rasul yang ngomong, sami'na wa ata'na. Mana yang lebih selamat bagimu?
Mana yang lebih selamat bagimu? Mengedepankan keimananmu kepada dogma wahyu atau menggunakan akalmu sebagai patokan? Ini ada kaum yang keliru di dalam menempatkan akal. Akal mulia, ya, tapi digunakan untuk mengikuti wahyu, bukan membantah wahyu. Ketika akal digunakan untuk mengingkari keterangan yang datang dari wahyu, nah ini menempatkannya tidak pada tempatnya. Menempatkan akal tidak pada tempatnya. Dan itu zalim. Zalim hakikatnya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Sebagaimana kau pakai sendalmu di jidatmu dan pakai peci di kakimu. Itu zalim. Ya. Demikian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika mendengar kabar datang dari Nabi SAW kabar tentang Isra dan Mi'raj yang tersebut. Ya. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya tentang apa yang dialaminya dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut, dengan apa yang dilihatnya dari tanda-tanda kebesaran Rabbnya di dalam proses Isra Mi'raj tersebut, ishtadda takdzibuhum lahu. Akhirnya umat tersebut bertambahlah pengingkarannya terhadap Nabi SAW. Bahkan lebih jauh lagi, irtadda ba'du man lam yarsukhil imanu fi qalbi. Sebagian orang yang sudah masuk Islam tapi imannya belum mantap sempat keluar dari Islam, murtad. Wa dhahaba ba'dul musyrikin ila Abi Bakar. Kemudian sebagian tokoh kaum musyrikin nyamperin Abu Bakar. Wa qalu lah, dan mereka berkata kepadanya, "Inna sahibaka hadza yaz'am annahu usriya bihi ila Baitul Maqdis." Sesungguhnya sahibmu, yakni Muhammad, itu dia ngaku-ngaku bahwasanya dia dibawa tur. Oke, kemana? Ke Baitul Maqdis, yakni di Palestina. Faqala Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar pun radhiyallahu anhu refleks langsung menjawab, in kan qal faqad sadaq. Kalau dia emang ngomong begitu benar, berarti emang benar begitu. Maka ia telah mengatakan hal yang jujur. Nggak ada ragu sama sekali, nggak ada ganjelan sama sekali. Sengalir itu aja berimannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau dia yang emang ngomong, berarti benar udah. In kan qal faqad sadaq. Apa dia benar? Apabila memang dia mengatakan demikian, maka dia telah jujur. Dia mengatakan yang benar itu. Nah, sebagian salaf berkata, ma balagh man balagh indana bi kathrah salah wala siyam walakin bi sakhawatin nufus. Tidaklah seseorang di antara kita, sebagian salaf berkata, tidaklah orang-orang di antara kita sampai kepada posisi-posisi yang mulia. Orang-orang di antara kita nih dengan banyaknya puasa atau sholat atau sedekah, bukan. Tapi kan apa? Bisa khawatir nufus. Karena sifat-sifat yang mulia yang ada padanya. Sakhawatun nufus, jiwa yang dermawan. Salamatus sudur, bersihnya hati. Ya kan? Bersihnya hati. Tulus di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wan nushu lil ummah, dan memang menginginkan kebaikan bagi umat. Ya? Wa zada ba'duhum wa ihtiqar anfusihim. Dan yang lain menambahkan sebagian salaf, mereka menjadi mulia. Kenapa? Mereka menghinakan diri mereka sendiri. Nggak pernah melihat diri mereka besar. Okay? Demikian nush lil ummah. Nasihat dan bentuk rahmat kepada umat. Dari situ ahlu sunnah adalah kaum yang paling ideal. Menerapkan nilai nasihat kepada umat dan nilai rahmat kepada umat. Dari situ kita menegaskan kepada mereka apa-apa yang mencelakakan mereka kelak dari kesyirikan dan apa-apa yang tidak ada keterangannya dari Rasulullah SAW dari perkara-perkara muhdats. Kenapa? Karena kita menginginkan keselamatan bagi manusia sebesar kita menginginkan keselamatan bagi diri kita. Demikian ahlu sunnah. Kita mengingkari manusia dari kesyirikan, kebidahan, kekufuran. Ini out of love, berangkat dari cinta kita. Aku ingin kalian selamat, sebagaimana aku ingin diriku selamat. Out of love. Bukan out of hatred, bukan dari kebencian kita kepada manusia. Atau kebencian kita kepada sebagian kaum, tidak. Kita menyampaikan ini karena kita yakin bahwasanya yang dilakukan, yang diyakininya, yang didakwahkannya, ini adalah hal yang menyampaikan dan membawa manusia kepada kecelakaan. Dan kami menginginkan keselamatan bagi manusia. Bahwasanya apa yang dikira manusia dan dilakukannya dan diperjuangkannya dikira bentuk jihad dan agama, sungguh itu justru kecelakaan. Aku tak ingin kalian tertipu. Sebagaimana aku tak ingin diriku tertipu. Sebesar itu pula, aku ingin kalian selamat dan tidak tertipu. Dari situ aku peringatkan hal tersebut. Berangkat dari cinta, itu ahlu sunnah. Berangkat dari nasihat. Nasihat menginginkan kebaikan. Nasihat menginginkan kebaikan dengan memenuhi hak-haknya.
memenuhi tanggung jawab kita kepada individu-individu lain. Ya. Demikian Abu Bakar radhiyallahu anhu, nilai itu sangat besar pada dirinya. Keyakinan yang mendalam luar biasa dan ketulusan kepada umat, kepada makhluk. Inilah yang membuatnya radhiyallahu anhu jauh lebih mulia dibandingkan para sahabat yang lain. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah. Lihatlah kesaksian Nabi SAW tentang keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi sendiri yang mempersaksikannya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW berkata suatu hari di dalam sebuah majelis, Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Tapi waktu itu Abu Bakar sama Umar lagi absen, nggak ada. Tapi ada sahabat-sahabat yang lain. Nabi pun SAW mengkhabarkan, yaqussun Nabi SAW amran kad waqa. Nabi pun SAW menyampaikan sebuah kisah yang dulu pernah terjadi. Okay? Ini diantara qasas nabawiyah, kisah-kisah nabawi. Fayaqul, Nabi pun SAW berkata, bainama ra'in yar'a ghanama, suatu hari ketika seorang penggembala menggembala para kambing-kambingnya, idh ada dhi'bun ala ghanamin fa akhadha minha syat. Akhirnya datanglah seekor serigala dan mengambil seekor dari kambingnya tersebut, wajara, dan dia membawa kabur kambingnya tersebut. Oke? Diembat satu nih kambing, dibawa lari. Fatalabahu ra'i. Akhirnya penggembala tersebut pun mengejar serigala itu. Lam yatruk ar-ra'i adz-dzi'ba yahrab bi syatih. Penggembala tersebut tidak membiarkan nih serigala pergi membawa seekor dari kambingnya. Akhirnya ketika dikejar demikian, faqa'ada adz-dzi'bu ala mu'akharatih. Tiba-tiba anjing tersebut pun duduk di atas bokongnya, sebagaimana duduknya, yakni serigala tersebut pun duduk di atas bokongnya dan melihat nazara ila ra'i, dia pun melihat kepada gembala tersebut, waqal, dan serigala tersebut pun berkata, faman laha yaumas sab' yaum laisa laha ra'in khairi. Lalu siapa nanti yang menjaga kambing ini di hari sab', hari yang dimana tak ada lagi yang menggembalanya kecuali aku. Oke? Yaumus sab' maksudnya itu di akhir zaman nanti, di masanya Isa alaihi salam, ketika berkah kembali turun ke bumi, keberkahan kembali turun ke bumi, di mana satu buah delima itu mampu memberi makan satu kaum. Oke? Satu kambing nih, susunya mampu memberi minum satu kaum, begitu. Dan pada saat itu bahkan para serigala menggembala dan menjaga kambing-kambing pada saat itu nanti. Oke? Nah, serigala tersebut berkata demikian kepada nih penggembala yang mengejarnya. Faman laha yaumus sab' yaumun. Lalu siapa kelak yang akan menjaga kambing-kambing tersebut di hari sab'? Sebuah hari. Laisa laha ra'in ghairi. Yang tak ada lagi gembala yang menjaga kambing tersebut kecuali aku, yakni kecuali serigala. Akhirnya para sahabat berkata pada saat itu, subhanallah, dhi'bun yatkallam. Subhanallah ya Rasulullah. Serigala ngomong loh, begitu. Serigala ngomong beneran. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, inni umin bihadza ana wa Abu Bakar wa Umar. Iya, aku beriman kepada kabar itu. Aku dan Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar Umar enggak ada di situ. Lihat betapa tazkiyah Nabi kepada keimanan mereka. Rasul udah sangat yakin mereka kalau dengar pasti beriman, udah ya, enggak khawatir Rasul. Nah, umin bihadza ana wa Abu Bakar wa Umar. Ya, aku beriman kepada hal itu. Mungkin aku, Abu Bakar dan Umar pun beriman kepada hal tersebut. Ketika yang lain mempertanyakan, subhanallah, beneran Rasul? Serigala nyarios? Serigala bicara ya Rasul? Ya, aku, Abu Bakar dan Umar beriman kepada hal itu. Pada Abu Bakar dan Umar pada saat itu absen, nggak ada di situ. Kemudian Nabi pun melanjutkan pembicaraannya. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu qad hammala 'alaiha.
Suatu hari ketika seseorang menarik kerbaunya dan ia membawakan beban-beban, yakni kerbaunya memikul beban-beban yang banyak. Qad hammala 'alaiha faltafata ilaihi. Akhirnya kerbaunya tersebut pun melihat kepada orang yang menariknya itu dan dia berkata, faqala al-baqarah takallam. Kerbau tersebut pun berkata kepada orang yang menariknya itu, inni lam ukhlaq li hadza. Sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk ini, untuk bawa beban berat. Walakinni wa innama khuliqtu lil harth. Sesungguhnya aku diciptakan ini untuk harth, untuk menggarap ladang. Untuk menggarap ladang. Faqala an-nas, akhirnya para manusia berkata, subhanallah, baqarah takallam, subhanallah ya Rasulullah, kebo ngomong. Baqarah takallam. Beneran ya Rasulullah, sapi ini bicara, sapi atau kerbau ini ngomong ya Rasulullah. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, inni umin bihadza ana wa Abu Bakar wa Umar. Ya, aku beriman pada hal itu. Aku dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Lihat betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat yakin kepada keimanan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Apapun yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka pasti akan mengimaninya. Ya. Dan di dalam peristiwa hijrah, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, riwayat ini rahimahullah. Di situ tampak kecintaan dan pembelaan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yamshi amama an-nabi tarah wa wara'ahu tarah. Kan Nabi SAW pergi hijrah berdua sama Abu Bakar nih. Ya? Kemudian Nabi berkata, Abu Bakar, aku udah diizinkan hijrah. Oh, ya Rasulullah, aku temani? Ya, udah, aku siapkan kendaraan. Disiapkan kendaraan oleh Abu Bakar, singkat cerita, mereka pergi. Tapi ketika di dalam perjalanan, Abu Bakar entar di depan Nabi, entar sebentar di belakang Nabi, entar sebentar di depan Nabi. Oke, Nabi pun bertanya kepadanya, kenapa? Kenapa kau demikian? Ini kenapa kau lakukan ini? Tar di depan, tar di belakang. Dia pun berkata, ya Rasulullah, in masyid khalfak khasyid an tu'ta min amami. Ya Rasulullah, kalau aku berjalan di belakangmu, aku khawatir engkau diserang dari depanmu. Wa in masyid khalfak dan wa in masyid amamak, dan kalau aku berjalan di depanmu, khasyid an tu'ta min khalfik. Aku takut kau diserang dari belakang. Dan betapa khawatirnya menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-hadis mursal. Hadis ini hadis yang mursal, tapi ada banyak riwayat yang menguatkannya. Ya. Dan juga diriwayat Imam Bukhari rahimahullah bahkan menggambarkan pembelaan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayat Imam Bukhari dari Al-Imam dan juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan sanadnya dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Suatu hari Amr ditanya, ma asyad ma ra'ait Quraisyan balaghu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Amr, apa yang paling parah yang pernah kau lihat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amr bin As ditanya demikian. Akhirnya Amr bin As berkata, marra bihim dzata yaum. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kaum Quraisy. Wa fi lafaz, dan di dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di siang hari ke Ka'bah dan untuk sholat di Ka'bah. Wa bunudul musyrikin fi andiyatihim, dan pentolan-pentolan kaum musyrikin itu ada di tempat-tempat kongko mereka di sekitar Ka'bah. Andiyah yakni klub. Andiyah nadi, nawadi. Oke? Tempat berkumpul, tempat kongko mereka, tempat majelis mereka yang ada di sekitar Ka'bah. Nabi pun melewati mereka untuk sholat di Ka'bah seperti biasa. Oke? Fajaru wa qalu lahu. Akhirnya mereka pun mulai bertindak dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta tanhana an na'budu ma ya'budu aba'una." Faqal, Nabi pun berkata, "Ana dzak." Iya, aku orangnya. Karena Nabi mengingkari kesyirikan yang ada pada mereka. Ana dzak. Faqamu ilaihi fa'akhadhu bimajami' thiyabi. Akhirnya mereka pun datang menghampiri Nabi dan mengerubuninya dan kemudian menarik bajunya, dan kemudian menarik bajunya dan kemudian juga sehingga mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cekikan yang sangat kuat.
Dan dalam lafaz Uqbah ibnu Abi Mu'aid menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menariknya dari belakang dan kemudian lawwa thawbahu fi unuki. Uqbah ibnu Abi Mu'aid mengikat kain di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang dan kemudian mencekiknya dengan cekikan yang sangat kuat luar biasa. Khanqan syadidan. Fara'aitu Abu Bakar, sehingga Nabi enggak bisa napas. Sallallahu alaihi wasallam dicekik oleh siapa? Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Nah, di situ pada saat itu enggak ada yang berani membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ Abu Bakar berani masuk menghampiri mereka, muhtadinu. Abu Bakar pun memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam min waraih, dari belakangnya. Oke? Menghadapi kaum musyrikin tersebut. Wa huwa yasih, sambil ia berteriak kepada para kaum musyrikin tersebut bi'a'la sauti, dengan suara sekeras-kerasnya. Wa inna ainaihi layasilan, sambil dia berteriak dan menangis kepada para kaum musyrikin tersebut. Ia berkata, ya qaum, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Wahai kaum, apakah kau mau membunuh seseorang hanya karena ia berkata Rabbku adalah Allah? An yaqula rabbi Allah. Abu Bakar sambil melindungi Nabi, sambil menangis dia berteriak kepada kaum musyrikin, mengatakan hal demikian. Wahai kaum, apakah kalian mau membunuh seseorang hanya karena ia berkata Rabbku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinat, dan ia telah datang kepada kalian dengan banyak keterangan yang nyata, yakni dengan bukti-bukti, mukjizat. Ya? Bil bayyinat min rabbikum, dengan keterangan-keterangan yang nyata dari Rabb kalian. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh. Kalau emang dia bohong, maka dia sendiri yang akan tertimpa oleh dustanya. Wa iyyaku sadiqan, tapi kalau dia benar, yusibkum ba'dalladzi ya'idukum, maka kelak akan menimpa kalian apa-apa yang diancamkannya kepada kalian. Allahu akbar. Nah, di sini ada beberapa poin. Demikian kesombongan. Oke, kaum musyrikin. Mereka sendiri yang menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya dan enggak pernah berdusta sama sekali. Mereka tahu. Dan mereka tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa kau akan terjadi padamu demikian, benar, mereka tahu itu akan terjadi. Tapi apa yang membuat mereka tetap mengingkari Nabi SAW? Apa yang tetap membuat mereka buruk? Hal-hal yang membuat manusia lemah dari hak. Yaitu apa? Kesombongan di dalam dirinya. Dan kalau menerima seruan Nabi SAW, berarti ia mesti bertentangan dengan para kaumnya. Tuh. Berarti hilang nikmat-nikmat duniawi yang selama ini ada padanya ketika ia menerima kebenaran dan mengikuti Nabi SAW. Hal ini dengan segala levelnya di semua tingkatannya terjadi. Demikian bahkan pada para penuntut ilmu. Seringkali mereka mengenal yang hak. Udah tahu usulul hak. Tapi kalau mereka mengatakan yang hak tersebut, mengikuti yang hak, mereka mesti bertentangan dengan tokoh-tokoh yang dicintainya, yang diagungkannya. Atau arus yang bersama tokoh tersebut. Orang-orang yang lovers, yang tadinya mencintainya, berubah menjadi haters. Karena apa? Karena ia berani mengatakan yang hak tersebut. Dari situ mereka diam dari yang hak. Atau bahkan mengingkari orang-orang yang justru berani menyampaikan yang hak. Ini yang membuat manusia lemah dari kebenaran yang telah dikenalnya. Sebagaimana hal yang sama, yang membuat kaum musyrikin lemah dari hak yang mereka telah kenal. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta. Dikumpulkan kaumnya di suatu waktu. Dan ia berkata kepada para kaumnya tersebut, wahai Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Dites dulu, benar gak mempercayainya? Apabila aku katakan pada kalian, anna wara' hadzal wadi, bahwa saya di balik bukit ini, di balik lembah ini, terdapat sebuah pasukan yang besar siap menyerang kalian. Oke? Sabahakum wa masakum. Siap menyerang kalian anytime, any minute. Awa kuntum musaddiqin, kalian akan percaya apa yang aku katakan? Mereka berkata, "Naam." Iya. Ma jarabna 'alaika kadziban qat. Sungguh kita tidak pernah merasakan sekalipun dusta darimu wahai Muhammad. Mereka percaya. Tuh. Habis itu Nabi berkata kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, "Nah, sekarang aku katakan bahwasanya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk mengingkari apa yang kalian lakukan. Aku diutus untuk menyeru kalian agar kalian sembah Allah satu-satunya dan tinggalkan apa-apa yang kalian sembah selain Allah dari apa-apa yang disembah oleh kakek nenek moyang kalian." Langsung terbalik mereka. Langsung terbalik. Langsung mencela-cela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada perkataannya Abu Lahab.
Tabban laka sa'iral yaum ya Muhammad. Celakalah engkau sepanjang hari wahai Muhammad. Alihadza jama'tana. Untuk ini kau kumpulkan kami. Disitulah turun tabbat yada abi lahab wa tabb. Ya. Kalaupun ini riwayat ada lemahnya juga, cuman biasa digunakan oleh para ahli ilmu untuk ihtijaj atau untuk ibrah. Ya. Demikian mereka mengetahui kebenaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak faktor-faktor dan ikatan-ikatan duniawi yang akhirnya membelenggu mereka, membuat mereka lebih memilih untuk mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah kecintaannya kepada kaumnya, sebagaimana yang membelenggu Ali bin Abi Thalib. Kecintaannya kepada kaumnya akhirnya menahan dirinya dari bersyahadat. Tuh, akhirnya ia mati di atas kesyirikan. Abu Thalib, pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaannya kepada kaumnya itu nggak enak sama kaumnya. Nah. Atau kecintaan kepada kakek nenek moyangnya. Atau mungkin resiko pahit yang malas mereka mesti emban dan hadapi ketika mengikuti apa yang disampaikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kenikmatan duniawi yang ada padanya. Atau diuji dengan ujian yang berat. Berarti digigit oleh pedang-pedang bangsa Arab. Anta'uddakum suyuful Arab. Kalau kita ngikutin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita akan digigit sama pedang-pedang bangsa Arab. Tuh, pahit gak? Hal-hal ini yang membelenggu seseorang dan seringkali menjauhkan seseorang dari hak yang telah ia ketahui dan yakini. Ya, belenggu-belenggu demikian. Nah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan terus memilih apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oke, belenggu-belenggu tersebut, belenggu-belenggu duniawi tersebut tak lagi mengikatnya. Yang menjadi sumber inti loyalitasnya adalah kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kepada kelompok-kelompok manusia, tokoh-tokoh yang dicintainya, atau kaum yang dicintainya. Loyalitasnya bukan kepada itu. Sebesar apapun jasa sebuah kaum kepada kita, atau tokoh-tokoh yang kita cintai dan agungkan, ketika tampak darinya mereka menyelisihi yang hak, maka kita tinggalkan mereka. Karena loyalitas kita kepada yang hak, bukan sama makhluk, bukan sama person. Ketika kita mencintai dan bersatu dengan seseorang atau dengan beberapa kaum, karena kita menemukan mereka berada di atas jalan yang sama, yang kita yakini hak jalan tersebut. Bukan kan kita cintai mereka karena as a person, sebagai seseorang, bukan. Tapi karena mereka berada di atas jalan yang sama. Loyalitas ahlul hak harusnya kepada yang hak, bukan kepada makhluk, bukan kepada kaum, bukan kepada vibes. Ya? Demikian mereka mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang padahal mereka telah ketahui kebenarannya. Ya. Dan kemudian dari sini juga dapat kita tangkap. Awas. Fokus dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling memahami dakwah, paling memahami maksud hikmah di dalam berdakwah sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izahil hasan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan dengan cara yang dengan memberikan contoh yang baik, pesan-pesan yang baik. Nah, apakah hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berdakwah mendakwahi sebuah kaum, kemudian mendiamkan dulu kesyirikan yang ada pada mereka, kemudian dakwahi hal-hal lain? Demikian gak cara Nabi? Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa kaum sekarang dengan nama hikmah. Akhirnya dibilang, enggak, kita dakwah yang hikmah. Jangan salahin dulu tauhid mereka. Syirik mereka jangan dibilangin syirik dulu. Lah bagaimana? Yang paling paham hikmah siapa? Rasul. Dan dia langsung menghantam ke akarnya enggak? Syiriknya enggak? Tauhidnya enggak yang ditekenin sama Rasul? Iya. Kok bisa sekarang sebagian kaum ngaku berdakwah dengan hikmah, tapi diam dari kesyirikan? Kan somplak. Paham enggak? Ini kita dakwah dengan hikmah. Jangan kita bilangin dulu syirik. Biar aja dia nginep di kuburan gak apa-apa. Lah gimana loh? Nabi yang paling hikmah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia langsung menghantam ke akarnya. Tersikat akarnya. Oke? Maka bukanlah makna hikmah. Artinya berlemah lembut dan mendiamkan kesalahan. Sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian kaum di dalam dakwah. Salah. Hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Hikmah adalah melakukan apa-apa yang sepantasnya dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional. Tuh, ngepas hikmah.
Bukan berdiam diri dari kekeliruan dan kesalahan, kemudian pura-pura nggak ada permasalahan dan kemudian kita bersatu. Nggak begitu. Ya, paham ya? Itu satu. Kedua, fokus dakwah kepada tauhid dan akidah. Tidakkah kita lihat Rasulullah SAW dan para nabi-nabi dan rasul terdahulu? Awal yang mereka dakwahkan kepada kaumnya, kalaupun tiap kaum punya permasalahan yang berbeda. Ada yang permasalahannya moral. Di antara mereka, di mana makan jeruk di antara mereka, misalnya. Mungkin seperti kaumnya Lut alaihissalam. Oke? Kan makan jeruk tuh. Atau di antara mereka ada yang permasalahannya ekonomi. Di antara mereka ada yang permasalahannya penyakit dan wabah yang merata. Kaum yang dihadapi Isa. Di antara mereka ada yang permasalahannya sihir. Di antara mereka ada yang permasalahannya moral. Seperti yang dihadapi Rasulullah SAW. Masing-masing kaum punya permasalahan enggak? Tapi tiap nabi dan rasul yang datang, apa yang mereka serukan dulu kepada mereka tetap sama enggak? Sama. Apa? Tauhid dan akidah. Udah. Ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidaklah kami utus seorang pun sebelum engkau wahai Muhammad kecuali pasti kami wahyukan padanya. Ini kami perintahkan padanya, sampaikan pada manusia bahwasanya tiada Tuhan melainkan aku. Maka beribadahlah hanya kepadaku. Tuh. Wa ma umirtu illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sungguh mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah. Mengikhlaskan seluruh bentuk beragama hanya kepada Allah. Mau permasalahannya apapun lagi. Oke? Tetap yang ditekan tauhid dan akidah. Nah sekarang kok bisa sebagian kaum mengaku berdakwah untuk membela agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi menomorssekiankan dakwah kepada tauhid dan akidah dan mendahulukan dakwah kepada apa? Politik. Atau mendirikan negara dan khilafah. Nabi mana turun terus nyeru kepada bikin khilafah? Nabi yang mana? Nabi lu siapa? Nabi mana? Nggak pernah ada Nabi demikian. Dan membelangkangkan perkara dan penekanan kepada nilai-nilai tauhid. Yang penting kita rebut dulu tampuk kekuasaan pokoknya deh. Syirik-syirik deh, nggak apa-apa. Nyungsep kali di kuburan, nggak apa-apa udah. Yang penting kita sampai dulu tampuk. Tuh. Gila. Dan terus mereka ngaku Nabi ngaku mengikut kepada Nabi SAW. Nigo nggak sih ini orang? Nigo nggak sih dakwah mereka? Nigo nggak sih? Kok ngaku ngikut Nabi, tapi yang diperjuangkan dan diserukan itu berbeda dengan apa yang diperjuangkan dan diserukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengakhirkan apa yang diperjuangkan dan diserukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari penekanan kepada nilai-nilai tauhid, pengingkaran kesyirikan, penekanan kepada nilai-nilai akidah, pengingkaran apa-apa yang kufur yang bertentangan dengan akidah yang sahih. Ya, tidaklah demikian hikmah di dalam berdakwah. Lihat contoh yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ juga dapat kita fahami dari kasus itu. Awas, hikmah adalah cara yang harus ditempuh seseorang di dalam berdakwah. Bukan jaminan diterima, awas. Sehingga sebagian kaum berkata demikian, tuh dia mah gak hikmah sih dakwahnya. Akhirnya ditentang sama kaumnya. Lah lu bagaimana? Seolah-olah hikmah adalah jaminan diterima. Manusia yang paling memahami hikmah yang Allah maksud siapa? Rasulullah. Tayyib, ditentang gak sama kaumnya? Jadi hikmah, dakwah dengan hikmah bukan jaminan diterima. Ini adalah juklak, jabdes yang harus kita lakukan. Orang mau terima mau enggak, hatinya di tangan Allah, urusan Allah. Kenapa puyeng sama penerimaan orang? Tuh lihat dia mah akhirnya nggak dipakai di kampungnya, soalnya nggak hikmah sih dakwahnya. Lah, tahu-tahuan loh. Rasul diusir dari kaumnya. Ente mau bilang Rasul nggak hikmah ya? Ini Sallallahu Alaihi Wasallam kurang ajar kalau nggak sambar geluduk loh. Berani bilang Rasul nggak hikmah? Rasul paling hikmah dan Rasul ditentang oleh kaumnya. Jadi dengan hikmah adalah cara yang kita harus disuruh. Itu cara yang harus ditempuh aja. Bukan jaminan orang akan terima kalau kita hikmah. Faham itu? Ya? Ini yang katanya salafi ini suka nyalahin orang sih nggak hikmah. Akhirnya tuh lihat tuh, dimusuhin dia sama orang. Tuh lihat. Maksud dia hikmah adalah diemin aja biar kata syirik juga. Gitu.
Diamin aja biar kata muhdats juga. Begitu maksudnya. Lah salah. Diamin aja biar berbeda dengan apa yang diajarkan Rasul juga. Maksud dia mah hikmah begitu tuh, maunya dia begitu. Kan ngaco. Paham? Ya? Tayyib ikhwati rahimakumullah. Kira-kira sampai sekian dulu. Insya Allah pertemuan yang akan datang masih panjang lagi. Kita sampaikan masih sirah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi pelajaran dan kemudian jadi nasihat dan juga jadi sesuatu yang sama-sama membangkitkan keimanan kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.